Shalom, selamat hari Minggu adik-adik kelas Joshua. Ketemu lagi kita dalam ibadah sekolah minggu online bersama Inang Jesse di sini. Nah, Inang harap kalian di rumah sudah bersiap untuk mengikuti ibadah di hari Minggu ini ya. Bagaimana kabar kalian? Oh iya, Inang juga berharap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Nah adik-adik, saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Kita buka dengan doa bersama, oke? Inang minta kalian juga semua di rumah ikut berdoa bersama Inang ya. Kalian bisa mengikuti apa yang Inang ucapkan. Nah, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih dan kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, buat hari Minggu ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sekarang Tuhan, kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu. Engkau kiranya yang memberkati kami, mempersiapkan kami, agar kami dapat beribadah dengan penuh sukacita, memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, sekarang kita akan memuji Tuhan bersama. Kita menyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Semua pasti tahu kan? Kita akan menyanyi bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan lagi lagu yang kedua ya. Nah kalian tetap belum capek kan? Kita masih nyanyi lagu berjudul Kasih, K-A-S-I-H. Dari awal, kasih.
sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Dari awal adik-adik ya. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Ya, bagaimana kalian di rumah? Nah, masih semangat memuji Tuhan? Ya, saat ini kita mau masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Nah, Indah minta kalian di rumah persiapkan hati kalian, pikiran kalian, perhatian kalian untuk menghadap Tuhan ya, untuk masuk dalam pembacaan firman-Nya. Kita persiapkan hati kita akan menyanyi bersama-sama lagu Selamat Pagi Bapa dalam sikap berdoa. Dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami mau membaca firman-Mu. Berkati pembacaan firman dan perenungan firman-Mu. Buka hati kami, pikiran kami, agar kami mengerti kebenaran firman-Mu dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, ambil Alkitab kalian. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Lukas 22 ayat 54 sampai ayatnya yang ke-62. Nah, kita akan membaca bersama-sama. Kalian di rumah juga ikut baca ya. Judulnya Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal katanya, "Bukan, aku tidak mengenal dia." Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok,
hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Sampai di sana pembacaan kita adik-adik kelas Joshua. Sekarang kita akan menonton film tentang Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus. Selamat menyaksikan. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia, lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Adik-adik, sudah menonton cerita tentang Petrus? Mengapa ya Petrus kok mau menyangkal Tuhan Yesus? Padahal Petrus kan salah satu murid yang disayang sama Tuhan. Karena Petrus itu takut kalau dia mengaku bahwa dia adalah murid Tuhan, jangan-jangan Petrus juga akan ditangkap dan akan diperlakukan seperti Tuhan Yesus. Ditangkap dan dibawa ke mahkamah agama untuk diadili dan dihukum. Makanya ketika ada yang bertanya, "Apakah kamu juga mengikut pengikut bersama Yesus?" Nah, Petrus tidak mau menjawab. Dia tidak jujur ya adik-adik. Dia bilang, "Tidak, aku tidak mengenal orang itu." Nah, sampai 3 kali adik-adik. Ketika 3 kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus, berkokoklah ayam. Ketika itu Petrus teringat perkataan dari Tuhan, "Ketika ayam berkokok hari ini, engkau sudah 3 kali menyangkal aku." Apa yang terjadi? Ketika teringat hal itu, Petrus keluar dan menangis. Nah, Petrus menyesali perbuatannya yang sudah menyangkal Tuhan Yesus. Petrus akhirnya bertobat dan tidak mau melakukan dosa lagi. Petrus berubah menjadi murid yang setia dan menjadi pemberita Injil. Menjadi pemberita Injil bersama 11 murid yang lain ya. Nah, kalau murid yang satu lagi, Yudas, dia berkhianat kepada Tuhan, tapi Yudas tidak bertobat. Melainkan Yudas bunuh diri. Dia gantung diri, tertulis di Alkitab. Nah, jangan seperti Yudas ya adik-adik, seperti Petrus lah ya. Kalau kamu sudah berbuat salah, kamu menyesali perbuatanmu dan jangan berbuat dosa lagi. Contohnya, misalnya kalau adik-adik di rumah berkelahi sama kakak atau adik, kalau punya adik ya. Nah, ketika berkelahi dimarahin mama. Nah, kenapa dimarahin? Karena udah berantem, jadi ribut, menangis. Nah, jangan lagi melakukan seperti itu karena hal itu dilarang oleh Tuhan. Kita harus saling mengasihi. Jangan cepat marah ya, seperti lagu tadi. Kasih itu sabar, tidak cepat marah. Nah, adik-adik, kiranya firman Tuhan di hari Minggu ini
bisa memberkati kalian menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mengasihi, dan bisa menyesali perbuatan salahnya dan berbalik kepada Tuhan Yesus. Oke? Kita juga hari Minggu ini ada ayat hafalan ya. Kalian bisa mengambil Alkitab kalian. Ayat hafalannya terdapat dalam kitab Matius 22 ayat 37. Coba kita baca bersama. Matius 22 ayat 37 berbunyi, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Oke, itu ayat hafalan kita, Matius 22 ayat 37 ya. Adik-adik kelas Joshua bisa menghafalnya di rumah, dan kalau sudah hafal, kalian bisa mengirimkan di grup sekolah minggu kelas Joshua tentunya. Nah, adik-adik, sekolah minggu HKBP Kompas Indah juga sudah memiliki channel YouTube ya. Di sini yang Inang Jesse pakai ini, kalian bisa pencet tombol merah. Kalau belum subscribe bisa dipencet. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita memuji Tuhan dulu sekali lagi ya. Kita memuji Tuhan dengan pujian yang berjudul Pekerja Kristus. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman yang baru kami dengar tadi tentang Petrus. Tuhan, biarlah kami bisa menjadi alat kesaksian-Mu seperti Petrus ya Tuhan, walaupun dia melakukan kesalahan, tetapi dia bertobat dan berbalik kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Begitupun dengan kami adik-adik sekolah minggu, biar Tuhan yang memberkati kami, membentuk kami menjadi pribadi yang indah di mata-Mu, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, agar kelak kami berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Tuhan berkati orang tua kami, curahkan berkat-berkat yang terindah atas kehidupan orang tua kami, atas kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan berkati juga setiap pelayanan di Gereja HKBP Kompas Indah, pelayanan ibadah dewasa maupun pelayanan anak. Tuhan berkati para hamba-hamba-Mu, Tuhan berkati. Biarlah lebih banyak ya Tuhan jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan.
Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan ringankan, yang dalam masalah Tuhan Yesus beri jalan keluar. Untuk bangsa Indonesia Tuhan berkati, beri kedamaian, ketentraman, kesejahteraan bagi bangsa ini. Pak Presiden kami Tuhan berkati, wakilnya juga Tuhan berkati, pemerintah pusat sampai desa-desa Tuhan berkati. Biarlah hikmat, kebijaksanaan dan daripada Tuhan menjadi bagian mereka, agar mereka dapat mengatur, mengurus bangsa ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami serahkan tubuh, jiwa, roh, dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya rencana Tuhan Yesus terindah bagi kami. Sempurnakanlah doa kami ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa adik-adik sekolah minggu kelas Joshua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.